warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang software berbayar yang sering digunakan oleh teknisi, yaitu aplikasi Unlock Tool. Nah, langsung aja. Cara mendapatkan Unlock Tool, kita buka dulu Google. Nah, di sini kita ketik Unlock Tool. Enter. Nah, ini bagian atas ini sudah muncul, paling atas. Kita buka. Nah, ini dia web resminya Unlock Tool. Di bagian atas ini ada download, support model, firmware, dan sebagainya. Nah, kita klik download. Terus di bagian bawah sini kita scroll link download tool. Ini ada via Mega, via Google Drive, dan via Mediafire. Kita klik yang Mediafire. Nah, ini dia. Terus nanti dia otomatis ke download. Kita start download. Ini kita pakai IDM, Internet Download Manager. Nah, kalau sudah tinggal dibuka, di open. Ini biasanya proses untuk membuka Unlock Tool itu agak lama. Biasanya tergantung wifi juga, jadi ditunggu dengan sabar. Nah, ini dia tampilan awal dari Unlock Tool. Ada username dan password. Harus diisi. Nah, misalkan belum punya, bisa japri admin, aktivasi. Bisa japri ke admin. Kalau sudah diisi, kita login. Nah, ini dia tampilan utama atau menu pertama dari Unlock Tool. Di bagian sini ada tipe HP dan SoC HP. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus kita akan bahas di bagian Xiaomi atau ini Mi. Mi ini adalah produk Xiaomi, yaitu Redmi, terus Poco, terus Xiaomi. Nah, terus di bagian sini ada Mi Flash. Mi Flash ini untuk flashing HP Xiaomi atau flash total HP Xiaomi dengan kendala HP boot loop, stuck recovery, atau mati total, ataupun stuck logo. Jadi untuk flashing HP atau flash total. Nah, terus di bagian sini untuk isi firmware-nya. Nanti kalau udah diisi dia akan muncul di bagian sini. Terus di bawah sini ada Mi Cloud firmware. Digunakan untuk mendownload firmware Xiaomi. Cuman isinya itu sedikit. Jadi untuk HP-HP baru ini isinya sedikit. Nah, kita coba salah satu. Ini
Poco. Oh, ini kosong berarti nggak ada. Kita coba yang ada. Nah, ini dia. Nanti kalau misalkan firmware-nya ada, dia muncul di sini ada link download. Nah, cuman satu aja. Ini via Google Drive linknya, terus versi 12, terus global. Tinggal diklik download ini, dia nanti otomatis masuk ke Google. Nah, ini masuk ke Google Drive, tinggal kita download di bagian sini, terus kita minimize dulu. Terus kalau sudah punya firmware, di bagian sini untuk mengisi firmware-nya, kita coba isi firmware-nya. Ini kompres, terus Riva Redmi 5A, kita open. Nah, dia muncul di bagian atas ini partisi, isi partisi firmware-nya, ada banyak. Terus kalau mau flashing, kita harus cek koneksi. Nah, di sini bagian koneksi, kalau misalkan Xiaomi itu Qualcomm 9008 ataupun mode fastboot. Jadi nanti wajib detect ke komputer. Jadi kalau nggak detect, dia tidak bisa di flash. Nah, ini karena kita pakai Mi Flash, jadi harus terdeteksi 9008 di bagian COM ini. Kalau misalkan pakai mode fastboot atau mode kelinci, itu ada kartun kelinci. Ini di bagian sini ada tulisan Android device atau Android phone. Terus misalkan mau memastikan dia terdeteksi apa enggak, muncul atau enggak, sempat muncul atau enggak, ini ada shortcut device manager atau dev mgr. Di sini kita buka. Nah, pasti terdeteksi di bagian port ini, di bawah sini nanti akan muncul Qualcomm 9008 atau SoC lainnya seperti MediaTek atau Spectrum di bagian sini. Terus kalau untuk fastboot atau posisi HP hidup biasanya muncul di bagian atas ini. Dia nanti keluarnya Android phone karena abjadnya A, jadi paling atas gitu. Terus kita close dulu. Nah, misalkan kalau sudah terdeteksi, langsung di bagian bawah sini ada server atau istilahnya out. Nah, ini dia kalau diklik berarti menggunakan server, kalau tidak diklik berarti tidak menggunakan server. Diklik menggunakan server, ini isi dari servernya ada banyak, tinggal nanti dicari sesuai tipe HP-nya. Karena ini Riva, dia otomatis. Nah, langsung kita flash di sini. Dia nanti otomatis locknya di bagian sini. Nanti muncul ada error atau enggak, down atau tidak di bagian sini. Terus di bagian ini, di bagian centangan-centangan ini sebenarnya jarang dipakai, cuman nanti saya akan jelaskan sedikit. Ini show all digunakan untuk menampilkan semua isi partisi. Nah, ini yang kosong isinya, dia terlihat, nampak. Ini ada SSD, ada modem 1, ada modem 2 nya kosong, jadi terlihat. Jadi kalau misalkan tidak dicentang, nah dia nggak nampak, jadi yang tercentang saja yang nampak. Terus di bagian sini firmware info untuk
ngecek firmware-nya itu tipe berapa dan versi berapa. Terus ini yang tidak bisa diklik, bypass anti relock, RB itu relock. Ini untuk micloud biar dia tidak kembali lagi saat kita menghidupkan wifi. Terus di sini ada protect FS yang wajib kita centang karena ini digunakan untuk melindungi file sinyal supaya sinyal kita tidak hilang setelah flash total. Terus di sini ada erase FS ya untuk menghapus file sinyal itu. Di sini ada reset micloud untuk hapus akun micloud. Di sini erase FRP untuk hapus akun Google. Di sini ada disable micloud untuk menonaktifkan akun Google, dan ini full flash, jadi untuk mengeflash keseluruhan partisi termasuk modemnya tadi. Ini tidak dianjurkan, jadi jarang dipakai tool ini, bagian ini. Jadi yang dipakai cuma protect FS ini untuk melindungi sinyal kita. Nah, semisalkan untuk koneksinya itu susah, misalkan udah dipakai volume atas bawah, tidak masuk ke Qualcomm 9008. Nah, di sini ada test point. Jadi kita pakai test point. Misalkan pakai volume tidak bisa. Ini saya contohkan. Nah, ini dia. Xiaomi Mi 5. Bagian test pointnya ini di bagian sini, jadi kita konsletkan pakai pinset di bagian sini, lalu ditancap kabel. Terus kita coba lagi yang lain. Nah, ini dia titik 2 ini kita konsletkan pakai pinset, lalu ditancap kabel. Nanti akan terdeteksi di sini 9008. Biasanya untuk HP-HP baru tuh wajib test point untuk Qualcomm. Terus kita lanjut ke security. Nah, security ini untuk bypass, untuk unlock, untuk membobol. Sering sekali digunakan. Nah, di bagian samping sini adalah tipe-tipe HP-nya yang support. Banyak sekali. Terus di bagian sini adalah tools-nya. Kita akan jelaskan. Ini ada BROM dan EDL. BROM itu untuk MediaTek, EDL itu untuk Qualcomm. Terus di bagian sini ada unlock bootloader. Itu digunakan untuk membuka security, membuka sistem security di HP Xiaomi. Contohnya kalau kita mau root, mau TWRP atau custom ROM, nah dia wajib di unlock bootloader dulu sebelum eksekusi. Terus di bawah sini ada relock bootloader, jadi ini unlock buat membuka, ini untuk mengunci lagi bootloadernya. Terus di sini ada factory reset yang sering digunakan untuk hapus data atau hapus pola. Ini untuk, atau kasarannya itu reset pabrik kalau di HP. Ini sering banget digunakan. Terus di sini ada erase FRP, digunakan untuk menghapus akun Google. Jadi misalkan sudah di factory reset, biasanya akan ada proteksi dari Google
yaitu namanya FRP, Factory Reset Protect. Nah, ini biasanya harus menulis ulang akun Google yang lama yang sebelumnya dipakai, memasukkan ulang. Kalau misalkan lupa, ya ini erase FRP untuk menghapus akun Google. Terus di bagian bawah sini ada reset micloud untuk menghapus micloud, untuk menghapus akun Google. Terus di sini ada reset disable micloud dan OTA. Ini untuk micloud juga. Jadi misalkan reset tidak bisa, nanti otomatis Unlock Tool akan mengubahnya menjadi disable micloud. Semisalkan menghapus nggak bisa, jadi langsung disable akunnya, jadi dinonaktifkan. Kekurangannya disable adalah jika diupdate atau di factory reset lagi, dia akan muncul lagi akunnya. Terus di sini ada OTA, berarti untuk update. Jadi untuk menonaktifkan updatean OTA-nya. Terus di bagian sini ada repair NV data corrupt. Itu digunakan untuk HP Xiaomi yang muncul recovery dan di bawahnya ada tulisan NV data corrupt. Biasanya itu habis flash terus ada file-file yang gagal atau error. Nah, ini nanti di repair di sini. Dicoba di repair dulu sebelum di flash ulang lagi. Tuh, nanti saya tampilkan. Nah, ini dia seperti ini. Saya carikan. Nah, terus fix boot corruption. Nah, ini untuk biasanya untuk error-error setelah update atau flash juga. Nanti ada tulisannya boot corrupt. Jadi dicoba pakai fix ini. Kalau semisal nggak bisa, berarti harus di flash total lagi. Terus di bagian bawah ini ada NV wipe NV. Ini digunakan untuk menghapus file NV atau biasanya untuk menghapus file sinyal. Kalau misalkan error file sinyalnya atau mau di custom, ya ini di wipe dulu di sini. Terus di bagian sini ada repair email untuk nembak email, untuk memperbaiki email atau email null. Terus di bagian passboot, nah ini dia ada red info. Itu untuk mendapatkan informasi di bagian tipe, seri, dan chipset atau SoC. Ini mode fastboot, dia harus terkoneksi nih fastboot dulu dengan cara volume bawah plus power. Nah, nanti akan muncul gambar kelinci, nanti ditinggal ditancap, terus di red info nanti dia akan muncul informasi seperti tipe, seri HP-nya, terus sama SoC HP-nya. Terus ini untuk custom recovery, untuk TWRP, dan untuk custom room. Terus di bagian sini ada fastboot unlock bootloader. Jadi unlock bootloadernya lewat mode fastboot. Terus di sini ada hapus pola juga, tapi lewat fastboot. Ini kita ke bagian recovery. Masih ada
custom recovery atau custom room. Terus di sini ada remove miclub stock, jadi via recovery. Terus untuk menghapus miclub dengan room stok, jadi room bawaan. Terus di sini ada remove miclub EU ROM, jadi untuk room Eropa. Di sini juga ada reset miclub, sama kayak Brom tadi di Brom EDL. Terus di sini ada hapus akun juga. Ini untuk format data, untuk menghapus data atau menghapus pola. Ini untuk install root. Terus di bawah sini ada bagian side load. Nah, ini modenya sudah beda lagi. Side load tampilannya seperti ini untuk side load. Ini ada red info sama kayak fastboot tadi. Di sini ada web EVS untuk menghapus file sinyal atau file modem. Terus di sini ada format data, sama juga ada hapus akun. Nah, di sini juga ada reset atau disable miclub. Nah, jadi disesuaikan dengan kondisi HP dan koneksi HP. Semisalkan di mode fastboot nggak bisa, coba di mode recovery nggak bisa, berarti langsung ke mode EDL. Jadi disesuaikan. Terus di bagian function ini ada miclub check server, jadi dicek find device-nya masih aktif atau off. Terus di sini ada bypass miclub, masih sama untuk reset miclub, disable miclub via ADB. Terus di sini ada enable diap, bisa digunakan untuk tembak email. Jadi tembak email itu koneksi awal tuh harus terdeteksi diaknya. Terus di sini ada remove miclub root. Jadi HP-nya wajib di root dulu baru bisa memakai tool ini. Terus di sini ada disable OTA update, jadi untuk menonaktifkan updatean MIUI-nya. Ini untuk keamanan firewall. Terus di sini untuk FRP manual. Jadi kalau mau manual FRP-nya, akun bobol akunnya, ini tinggal di active browse, nanti di HP-nya itu otomatis masuk ke browser atau Google atau Chrome, dia otomatis nanti tinggal diarahkan untuk membobol. Nanti ada cara-caranya. Terus di diak ini untuk menambahkan atau menembak email kosong atau email nol atau email yang gagal. Ini ada write email untuk mengisi email. Ini ada read KCN, ada write KCN. Jadi ini untuk menembak email. Nah, di sini ada email 1, email 2, tinggal diisi. Setelah diisi nanti tinggal diklik write email. Terus di bagian meta ini ada boot meta only, ada backup environment, ada restore environment, dia untuk sinyal. Terus kita coba buka di bagian merek HP-nya. Nih coba
data yang uCloud. Nah, ini ada bagian yang tidak bisa diklik, berarti tidak bisa digunakan. Ini bisa digunakan. Nah, ini lebih banyak lagi yang tidak bisa digunakan. Oh ya, terus semisal kita susah untuk menginstal driver, jadi unlock tool ini ada fitur download driver. Di bagian config ini nih ada download unlock driver, unlock tool driver, jadi tinggal diklik, dia akan mengarahkan ke link download aplikasi untuk driver MediaTek, Qualcomm, dan libUSB. Terus kita ke bagian Samsung. Wah, agak lama. Nah, ini tampilannya langsung di bagian security, di bagian function ini langsung kita jelaskan. Ini ada red info sama untuk cek tipe sama SOC. Di sini ada factory reset. Ini COM berarti untuk SOC, jadi posisi mati. COM ini untuk posisi mati. Terus di sini ada factory reset untuk hapus pola, hapus data. Ini enter download, jadi ini untuk masuk ke mode Odin. Terus ini remove FRP 2023. Nah, ini jadi digunakan untuk hapus akun Google via emergency dial. Jadi nanti emergency dialnya dibuka, terus tinggal diklik bintang pagar kosong, bintang pagar, nanti dia akan muncul tes mode. Nah, kalau sudah masuk ke tes mode tinggal ditancap terus continue kalau bisa. Nah, ini ada metode 1, metode 2, ini ada metode 3, ini metode 4. Tinggal dipilih salah satu, dicoba. Terus di sini untuk membuka atau shortcut Samsung browser, ini untuk membuka, ini untuk FRP manual dari HP-nya. Terus di sini ada remove passcode, jadi untuk menghapus pola, password, PIN. Di sini ada hapus akun juga. Ini set dual SIM, jadi kalau harusnya HP-nya dual SIM jadi satu SIM, ini dicoba pakai ini. Terus ini disable auto update untuk menonaktifkan update OS. Terus di bagian BROM EDL ini lanjut, masih sama isinya. Ada unlock relock bootloader. Terus di sini ada erase FRP, ada factory reset. Ini factory reset plus FRP, jadi hapus pola dulu terus langsung hapus akun, jadi lebih gampang. Terus ini KG off, dia untuk security. Terus ini SIM unlock untuk membuka SIM. Ini untuk masuk ke mode MediaTek, jadi dari mode Odin pindah ke mode SOC. Ini untuk mengembalikan, jadi kalau ada error-error.
Terus di sini ada repair boot. Kalau bootnya bermasalah atau misalkan ada tampilan error warna biru, ada tulisannya, tuh bisa dipakai ini. Terus di bagian Odin ini ada erase knock. Kalau misalkan di Xiaomi itu bootloader, nah kalau di Odin ini ada erase knock, jadi sistem security-nya. Terus di sini ada hapus pola, hapus akun. Terus di sini ada write EVS untuk sinyal. Ini untuk root. Ini untuk menghapus tampilan please call me, biasanya untuk HP Korea. Jadi HP-nya hilang apa dicuri terus ditemukan, nanti ada aktif please call me, terus ada nomor HP-nya. Ini ada soft break fix, jadi misalkan OS-nya error, ada cuman tampilan biru aja, nah bisa dipakai ini. Atau misalkan kita lagi FRP nih, lagi mau hapus akun Google terus gagal, nah biasanya dia langsung muncul error di HP-nya. Nah ini bisa pakai soft break fix. Terus ini red info untuk cek informasi HP. Ini via Odin, jadi mode Odin. Kita coba buka tipe HP-nya. Nih, dia cuman muncul 2 aja yang bisa digunakan, sama spektrum Odin langsung muncul ke mode Odin karena dia pakainya Exynos, jadi nggak bisa pakai Brom EDL ini. Ini ada yang tidak bisa dipakai, jadi cuman hapus akun, root, sama soft break, sama red info. Nah ini karena dia MediaTek langsung pindah ke Brom. Terus di bagian Odin ini untuk flashing, cuman di unlock tool ini sepertinya belum support karena format yang dipakai itu adalah unlock tool Samsung atau .USS. Biasanya kan kalau firmware Samsung itu MD5 atau TAR, nah, ini jadi belum support. Terus di sini kita pindah ke Huawei. Nah ini dia tampilan awalnya, ada test point, berarti dia menggunakan test point untuk mengkoneksikannya. Di sini masih sama, ada unlock, relock, terus ada hapus akun, ada factory reset, hapus pola untuk hapus data, hapus penyimpanan. Terus di sini ada erase Huawei ID. Ini ibarat Xiaomi itu miCloud. Terus ini change WEM info, itu biasanya untuk mengubah religion, jadi mengubah negara-negara dari HP-nya. Misalkan HP-nya Cina dijadiin punya Thailand gitu, untuk mengubah. Terus di sini ada WebEnv untuk menghapus file sinyal. Di sini untuk SIM unlock, untuk membuka SIM. Terus di bagian fastboot ini ada red info untuk ngecek info. Terus ini ada red
partition. Jadi untuk untuk file MMC ini sebenarnya nggak kepake. Terus di sini ada akun Google, hapus akun Google. Ini ada backup, change, sama erase OMInfo. Jadi untuk memodifikasi religion atau negara. Terus di sini ada erase firelist, biasanya digunakan untuk email, baseband, atau MAC address. Terus di sini ada redshirt dan whiteshirt, sama untuk baseband, email, dan MAC address. Terus kita pindah ke function. Ini ada red info juga, ada remove Huawei ID. Ini untuk FRP manual via HP-nya. Ini untuk membuka browser, ini untuk membuka Google Map di HP-nya. Terus di meta ini ada factory reset 1. Terus di sini ada Huawei ID, hapus Huawei ID. Ini untuk backup dan restore NVRAM bagian sinyal. Terus si Huawei ini dia punya SoC sendiri, yaitu Helicon Kirin. Nah, ini dia Helicon Kirin. Kita klik. Nah, ini dia cuman muncul 3 aja. Cuman bisa unlock passboot, erase FRP, sama erase firelist. Coba kita ke MediaTek. Nah, MediaTek lebih banyak lagi. Coba kita ke Qualcomm. Nah. Terus di upgrade flash ini digunakan untuk flashing HP Huawei. Jadi tinggal ini untuk firmware, untuk download firmware-nya. Nih, tinggal di download. Ini untuk isi firmware-nya. Terus ini digunakan untuk modenya, mode HP-nya, mode apa. Misalkan dari mode fastboot ke recovery, tinggal diklik, tinggal reboot. Terus misalkan dari normal mau ke recovery, tinggal diklik terus reboot. Terus nanti tinggal flash. Terus ke bagian Oppo. Nah, hampir sama isinya. Di bagian BROM dan EDL ini ada unlock dan relock bootloader. Ini ada erase FRP, hapus akun. Ini untuk hapus pola atau penyimpanan data, reset pabrik. Ini ada reset pabrik plus hapus akun, jadi lebih enak pakai ini. Jadi nggak 2 kali kerja. Terus ini save format, biar datanya masih ada. Jadi cuman aplikasinya yang hilang, cuman datanya masih ada. Ini untuk erase Oppo ID kalau di Xiaomi Mi Cloud. Jadi ada Oppo ID. Terus ini untuk remove demo. Remove demo ini tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk menghapus remove demo. Terus wipe NV untuk menghapus, membersihkan file sinyalnya. Terus ini untuk memperbaiki basebandnya. Ini untuk menonaktifkan updatean OTA. Nah, yang ini untuk sinyal change email 4G. Ini untuk unlock, ini untuk restore SIM lock. Jadi kalau SIM-nya
awalnya kekunci terus dibuka terus mau ngunci lagi, nah ini pakai ini. Terus di bagian function masih sama, ada remove demo, remove Oppo ID, ini switch carrier, terus disable update, ini untuk perbaikan wifi kalau nggak bisa scan, terus ini untuk FRP manual. Terus di bagian meta masih sama, intinya ini untuk red button, jadi untuk membaca pola, tapi untuk OS 5.1. Ini save format, jadi untuk menghapus sistem, cuman datanya disimpan, jadi datanya tidak terhapus. Terus di sini ada factory 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di belakang sini ada generic, MMC, UPS, Android 11, Android 11. Jadi digunakan sesuai dengan kondisi HP dan spesifikasi HP. Kalau dia pakai MMC ya tinggal diklik bagian factory reset 2. Kalau dia pakai VS tinggal pakai factory reset bagian 3. Kalau OS 11 bagian 4 gitu. Jadi disesuaikan. Terus ini NVRAM untuk sinyal, ini untuk unlock SIM. Terus di bagian jack ini untuk tembak email atau menambahkan email, sama kayak Xiaomi tadi. Coba kita klik tipe HP-nya. Nah, ini coba. Nah, ini nggak bisa dipakai karena dia pakainya MMC. Nah, ini ada yang nggak bisa bagian sini. Terus kita pindah ke Vivo. Nah, tampilannya hampir sama juga, intinya juga masih sama. Cuman yang membedakan ada remove Vivo akun, jadi akun Vivo. Terus sama force enter Chrome. Jadi Vivo ini kadang koneksinya itu susah, jadi harus dipaksa untuk masuk Chrome-nya baru dia bisa menjalankan tool ini kadang. Terus juga kadang kalau MediaTek tuh harus test point, jadi MediaTek tuh ada test point-nya. Nah, misalkan nggak tahu tinggal dicek ini test point Vivo. Coba kita Y12. Nah, ini dia MediaTek. Nah, yang dikonsletkan ini kan ada 3 nih. Ini ISP. Yang didetekkan atau dikonsletkan ini adalah bagian CLK. CLK ini kita jumper ke bagian ground atau enggak pakai pinset. Jadi titik ini kita groundkan ke seng-seng. Di MediaTek Vivo nya agak-agak sulit dan kadang resiko mati kalau kita toolsnya itu nggak benar atau tidak sesuai. Semisal Y12, nah dia ada new security dan yang biasa, jadi harus dicek HP-nya itu new security atau tidak. Lah, cara ngeceknya gimana? Nah, cara ceknya itu kita masuk ke bagian recovery, terus ada lock recovery. Di bagian lock recovery itu nanti ada muncul kode atau tanggal yang menentukan dia new security atau tidak. Jadi kalau misalkan susah atau kawan-kawan bingung, tinggal japri aja saya. Nanti saya bantu untuk
menerangkan ulang atau mengarahkan. Terus di bagian function ini masih sama rata-rata isinya. Ini ada remove screen lock, istilahnya beda cuman hampir sama. Untuk menghapus pola layar, ini untuk unlock relock. Terus ini force EDL, jadi dari mode fastboot langsung masuk ke mode SOC. Ini untuk factory reset, tes FRP, ini remove demo. Ini kalau notifikasinya error pakai ini. Terus ini untuk FRP. Untuk FRP manual. Terus kita ke meta. Masih sama isinya kayak Oppo. Soalnya Oppo Vivo tuh 11-12. Ini ada red button untuk versi 5.1. Terus ada save format, keep data. Ini ada factory 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada backup dan restore environment. Langsung ke diag, masih sama isinya untuk tembak email atau menambahkan email. Ini ada remove demo. Ini remove demo via preloader. Ini metode 1, ini metode 2, ini via Brombati MediaTek. Terus ini diag, remove mode diag, harus detect mode diag dulu baru bisa remove demo. Ini untuk fastboot. Coba kita cek. Nah, ini dia Qualcomm UVS. Dia cuman muncul 2 aja. Coba kita ke function. Untuk UVS ini cuman ada 2 tool yang bisa digunakan. Coba yang biasa. Nih, nah ini lebih banyak lagi, cuman nggak bisa backup, restore, NV, nggak bisa backup, restore, wipe the NV. Terus coba kita yang sering digunakan itu Y17, Y15. Nah, ini dia, cuman bisa factory reset generic, format data, keep data. Ini red button. Nah, ini nggak bisa, tidak bisa digunakan karena di sini meta, tidak bisa digunakan. Sama Y12 biasanya sering banget ini. Nah, ini tampilannya. Terus bagian Vsmart, kita langsung ke bagian Vsmart. Nah, masih sama dan lebih sedikit lagi. Nah, ini saya jelaskan, ini buat masih unlock bootloader, sama kayak unlock bootloader. Ini erase pin ID, sama kayak Oppo ID, Vivo ID, dan Mi Cloud. Terus ini untuk DM verify error, jadi biasanya di recovery-nya ada tulisan paling bawah itu DM verify error. Kalau DM verify error kadang nggak bisa masuk menu, jadi ada bagian yang error, jadi bisa di fix di sini, dicoba dulu sebelum di flash total. Karena kalau flash total itu kan resiko HP bisa mati total kalau IC-nya tidak kuat. Ini fix download, jadi kalau ada error saat flash bisa di fix. Ini wipe NV untuk menghapus sinyal, file sinyal. Terus di sini masih sama untuk FRP manual. Ini
Ini remove akun plus pin ID, ini untuk red info, untuk informasi HP-nya. Ini di meta sama, ada factory 1, 2, 3, UVS, MMC, generic, sama backup dan restore and VRAP. Di diag untuk email, untuk tembak email dan menambahkan email yang 0. Kita coba cek yang EDL atau Qualcomm, yang bisa digunakan cuma 2. Terus kalau yang MediaTek yang bisa digunakan lebih banyak lagi. Jadi tinggal disesuaikan tipe HP dan kendala HP-nya. Terus kita langsung ke Meizu. Nah, Meizu hampir sama. Ini untuk hapus akun Google via EDL, berarti untuk Qualcomm. Ini hapus pola atau reset pabrik. Ini untuk bootloader, ini untuk repair wifi kalau wifi nya nggak bisa. Ini untuk hapus akun Flyme ID, sama seperti Vivo, Oppo, Huawei dan Xiaomi. Ada Micloud, Huawei ID, Oppo ID, dan Vivo ID. Ini untuk hapus dan backup dan mengembalikan file sinyal. Terus di function ini masih sama, cuman untuk FRP manual dari HP-nya atau untuk membobol manual. Terus di diag masih sama untuk tembak email. Coba kita cek di MediaTek nih, cuman ada 2 aja yang bisa. Yang Spectrum cuman ada 2. Terus di Qualcomm, coba kita cari yang Qualcomm. Nah, ini cuman ada 5, lebih banyak. Terus kita ke Tecno. Nah, Tecno itu cuman ada Brom, berarti SoC nya cuman ada MediaTek. Jadi Qualcomm-nya tidak ada, atau mode-mode lain, mode fastboot, meta, atau diag, atau ADB tidak ada, jadi hanya mode MediaTek. Di sini ada unlock bootloader sama relock bootloader, masih sama. Ini ada hapus akun Google, terus ada reset pabrik atau hapus data, hapus pola, sama wipe NV. Jadi cuman ada MediaTek. Nah, coba saya klik, ada bagian-bagian yang tidak bisa digunakan. Ini cuman bisa 2, erase FRP dan factory reset. Terus kita ke bagian Asus. Nah, Asus lebih dikit lagi, cuman ada factory reset dan erase FRP. Jadi cuman hapus pola dan hapus akun. Terus di function ini cuman enable ADB buat fastboot. Jadi untuk mengaktifkan driver ADB-nya. Nah, ini dia, kita cek EDL, Qualcomm, terus ini buat MediaTek. Jadi cuman ada 2. Nah, untuk penjelasan unlock tool sampai di sini saja. Jadi kita akan lanjut di part 2-nya. Semisalkan
mas-mas, om-om, dan kawan-kawan tidak paham atau belum paham, terus bingung, bisa japri saya akan mengarahkan atau membantu untuk mengoperasikan Anoktool ini. Jadi tinggal japri saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.